Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia dari Karawang. Panggilnya Sofia. Sofi. Ustadz, mohon maaf mungkin agak sedikit panjang intronya. Jadi sesuai dengan tema kali ini kan, kenapa selalu saya gitu ya. Saya di 2017 lalu itu didiagnosa ada gangguan di kesehatan mental, yang dimana itu memicu tendensi untuk mengakhiri hidup. Dan saya sudah beberapa kali melakukan percobaan untuk mengakhiri hidup, tapi qadarullah dan alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya untuk tetap hidup di sini gitu. Lalu di 2019 silam saya memutuskan untuk menikah, dan selama 2 tahun akhirnya saya memutuskan untuk bercerai karena adanya di dalam rumah tangga yang dimana anak saya juga udah kena gitu. Dan maaf banget, saya juga sampai disebut sebagai sama mantan suami saya. Lalu di saat itu memang kondisinya saya sama keluarga agak kurang dekat. Keluarga saya cukup sibuk gitu, dan akhirnya setelah saya bercerai di 2024 awal ini, saya baru mulai dekat sama keluarga saya di 2 tahun ke belakang. Dan papa saya meninggal, dimana di tahun ini beliau juga dipanggil Allah untuk hadir ke rumahnya selama 40 hari, tapi ternyata lebih dulu untuk pulang ke sisinya. Dan selama 10 tahun ke belakang ini saya selalu bertanya, kenapa kejadian yang saya timpa tuh selalu bertubi-tubi. Kayak saya, maaf banget, saya ngerasa Allah tuh jahat sama saya gitu. Kayak saya untuk apa saya hidup kalau untuk cuman merasakan rasa sakit dan luka yang gak ada ujungnya, Ustadz. Tapi mungkin saya saat ini sudah bisa meyakinkan dan berpikir bahwa kedepannya Allah akan memberi saya, dan Allah telah menyiapkan suatu hal yang jauh lebih mulia untuk diri saya. Cuman mungkin emang jalannya cukup panjang gitu, Ustadz. Dan mungkin yang akan saya tanyakan yaitu, Ustadz, bagaimana agar saya mampu untuk tetap memaintain kondisi saya, agar tetap berpikir bahwa Allah tuh baik sama saya. Saya yakin bahwa kedepannya banyak hal baik yang akan datang. Dan bagaimana pandangan agama tentang seseorang yang memiliki tendensi untuk mengakhiri hidup. Begitu, Ustadz. Terima kasih. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'idhah wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'idhatu wa dhikra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Dan setiap kali kami mengisahkan kepada engkau di antara kisah-kisah para rasul itu adalah untuk meneguhkan dengannya hatimu, dan telah datang kepadamu di dalam kisah-kisah tersebut kebenaran, nasihat, dan juga peringatan bagi orang-orang yang beriman. Salah satu cara meneguhkan hati itu adalah membaca kisah-kisah orang-orang solih yang ada di Al-Quran, yang ada di dalam hadis, yang ada dalam kisah-kisah agama kita. Itu memang rekomendasi Al-Quran itu. Jadi kalau misalnya Mbak Sofia atau siapapun dari kita ngerasa diri kita paling malang, paling prihatin, paling susah, paling buruk keadaannya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Coba kamu baca kisah-kisah. Jangan katakan bahwa mereka berbeda dengan saya. Mereka juga manusia. Mereka juga hidup di dunia. Dan mereka sudah ada endingnya. Dengan kisah mereka yang pahit, apa endingnya? Kepahitan kisahnya Nabi, para anbiya, kisahnya orang solih. Kalau perempuan, sebutlah misalnya kisah yang ada di Al-Quran. Ada Asiyah yang dipaksa menikah sama Firaun. Seburuk itu suaminya. Ada Maryam yang punya anak gak punya suami dan difitnah sama Bani Israel. Ada Khawlah yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Mujadalah. Lebih rajin aja baca kisah-kisah, karena Allah sendiri merekomendasikan kisah itu berfungsi untuk manusabbitu bihi fuadak, sabat, meneguhkan hati. Baik hatinya Nabi Muhammad dan hatinya orang lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Apa arti orang beriman? Orang yang percaya, orang yang yakin, bukan orang yang ragu.
Jadi setiap kebaikan itu akan datang kepada kita dengan kunci iman, bukan dengan kunci keraguan. Kalau kita meragukan semua berita yang Allah sampaikan di Al-Quran, di hadis, kita nggak akan pernah mendapatkan dan menemukan kebenaran dan kebaikan. Mulailah dari iman, Allah akan membimbing hati kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman dan yakin kepada Allah, Allah akan bimbing hatinya kepada kesabaran, kepada keikhlasan, kepada keridhaan, kepada kepasrahan, kepada kebaikan-kebaikan. Allah akan bimbing hatinya, tapi dengan syarat wa man yu'min billah. Dia percaya sama kata-kata Allah, firman-firman Allah, janji-janji Allah. Dan ayat ini memberi kita sebuah clue bagaimana cara kita belajar itu. Bacalah kisah-kisah. Saya suka sekali membaca kisah. Mungkin itulah yang membuat saya, jangan katakan bahwa Ustaz ngomongnya enak. Saya nggak cerita aja masalah-masalah saya. Jadi saran saya, kalau Mbak Sofia mau untuk belajar lebih kuat, belajarlah membaca sebanyak mungkin kisah-kisah teladan dari orang-orang yang ada di Al-Quran, hadis, dan para ulama. Sambil sekali-kali kita dengarkan kisah orang di sekeliling kita. Nah, kita juga ngambil nasihat itu. Jangan takut untuk mengambil pelajaran. Jangan sampai kita kayak merasa, aku nggak mau dijudge, aku ini bukan kurang iman. Apa sih ruginya kita mengakui itu? Ini bukan judging bahwa, oh dasar kamu kurang iman, dasar kamu kufur, dasar kamu munafik. Bukan. Ini lebih bukan tentang judgment. Ini tentang awareness. Kita sadar nggak sih kalau kita tuh banyak kurangnya? Itu aja. Karena kalau kita merasa begitu ego untuk mengakui bahwa kita banyak kurangnya, kita akan merasa nggak pantas saya diginiin. Allah jahat banget sama saya. Orang saya mulia, orang saya terhormat, orang saya sempurna. Ego inilah yang membuat kita mengeluh. Coba akui aja bahwa kita banyak kurang. Ya Allah, saya banyak kurang. Ya Allah, saya banyak masalah. Kalaupun kita nggak ngerasa ada kurangnya, walaupun ada banget sebetulnya, tapi nggak ngerasa, ya pasti ada kebaikannya. Untuk menguatkan itu, baca lagi kisah-kisah. Kisah terdahulu atau kisah kontemporer yang ada di sekitar kita sekarang. Jadi ini bukan nasihat dari saya Mbak Sofia, nasihat dari Allah, dan Allah Maha Benar. Allah bilang setiap kisah itu akan meneguhkan hatimu dan hati orang yang beriman. Surat Hud ayat 120. Jadi saya sarankan Mbak Sofia lebih banyak lagi baca kisah. Bukan Mbak Sofia aja, kita semua termasuk saya sendiri. Lalu apa pandangan Islam tentang orang yang ingin mengakhiri hidupnya? Maaf kalau ini agak berat untuk didengar, bahwa memutuskan untuk mengakhiri hidup dalam Islam termasuk di antara keputusasaan. Dan berputus asa salah satu di antara dosa besar. Kalian boleh agree, boleh enggak? Kata Allah, la tayasu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan salah satu di antara makna berputus asa adalah dia nggak mau hidup lagi. Dia mau mati aja. Kecuali ya, ini kecuali ya, karena saya belajar, bukan belajar sih, mendengar banyak cerita tentang mental problem atau mental issue. Ada orang yang ketika dia mau mengakhiri hidupnya, dia tuh nggak sadar. Kan ada di tahap itu ya, yang dia kayak gelap, tiba-tiba nggak tahu apa-apa, hilang kesadaran. Pas dia sadar, tiba-tiba kok saya ada di balkon, kok saya ada di sini, di tempat yang udah rawan dia mau jatuh gitu. Dia nggak sadar. Nah ini kalau kondisinya kayak gini, Allahu a'lam. Kita nggak bisa menjudge setiap orang yang bunuh diri itu berarti dia putus asa, berarti dia dosa besar. Enggak. Kalau udah terjadi, ya kita husnuzan sama orang. Siapa tahu waktu itu dia nggak sadar, dia lagi gelap, dia lagi nggak. Tapi kalau kita sadar, nih balik lagi ke kita ya. Kalau kita sadar, jangan sampai ke level itu. Kenapa? Itu bagian dari keputusasaan. Jadi kalau Islam itu ke orang lain excuse, ke diri sendiri idealis. Jangan dibalik, giliran ke orang lain itu idealis banget, akhirnya judging. Ke diri sendiri excuse banget, kan saya. Balik dong. Ke orang lain, oh mungkin. Kalau ke orang, kalau ke diri kita harusnya gitu. Walaupun bukan berarti kita memaksakan diri, tapi belajar dan berusaha semampu kita. Semua kita punya alasan lah untuk mengeluh. Semua kita punya alasan. Saya, Kak Buni, Kak Nabila, semua kita punya alasan untuk mengeluh. Tapi semua itu pilihan juga. Saya memilih untuk tidak mengeluh, walaupun sesekali merintih. Apa bedanya mengeluh dengan merintih? Mengeluh itu menuduh Allah, ngomel di hadapan Allah. Kalau merintih hanya mengatakan reaksi sakit doang, itu namanya merintih. Saya nggak bilang nggak boleh menangis, nggak boleh merintih. Reaksi sakit namanya merintih. Tapi menuduh Allah namanya mengeluh. Berandai-andai namanya mengeluh. Nggak pengen hidup lagi namanya mengeluh.
Saya insya Allah nggak mau memilih kalimat mengeluh. Saya hanya merintih, ya Allah nggak kuat lagi, ya Allah kok berat banget. Itu boleh. Tapi Engkau Maha Rahman. Karena Nabi Ayub juga bilang gitu, Rabbi massaniyad dur, ya Allah aku sakit, aku ditimpa dengan kesusahan. Itu mengeluh? Enggak mengeluh. Wa anta arhamur rahimin, tapi Engkau baik banget ya Allah. Langsung muji-muji Allah. Bisa nggak kita merintih sambil memuji Allah? Maka kalau itu yang kita ucapkan, Allah akan bukakan sedikit demi sedikit kebaikan dalam hidup kita. Allahu a'lam.